Hello friends, Set Movie di sini. Kalian pernah nggak sih percaya banget sama teman kalian? Taunya malah dikhianatin. Nyesek banget kan rasanya? Nah, film yang mau kita bahas kali ini ceritanya tentang itu. Tentang dunia yang hancur cuma gara-gara satu hal, rasa saling nggak percaya. Jadi, dulu banget ada negeri fantasi namanya Kumandra. Keren banget kan? Dimana manusia sama naga tuh bestian, hidup bareng damai sentosa. Naga di sini bukan cuma hewan mitos, tapi mereka itu sahabat, pembawa hujan, dan penjaga kedamaian. Tapi damai itu gak bertahan lama. Tiba-tiba muncul wabah jahat, namanya Drun, monster ungu kehitaman yang lahir dari perpecahan manusia. Siapapun yang disentuh Drun langsung berubah jadi patung batu. Ngeri banget kan? Para naga sebagai pelindung akhirnya ngorbanin diri mereka. Mereka nyatuin semua sihirnya ke dalam sebuah permata yang berhasil ngusir Drun dan hidupin lagi semua manusia. Tapi naganya, mereka gak pernah kembali. Yang sisa cuma permata naga dan legenda satu naga terakhir, Sisu Datu. Bukannya bersatu nih, manusia malah serakah dan rebutan permata itu sampai pecah berkeping-keping. Dari situlah lahir 5 negeri yang saling musuhan. Taring, jantung, tulang, cakar, dan ekor. Dan 500 tahun kemudian, kesalahan yang sama bakal keulang lagi. Oke, kita skip 500 tahun kemudian. Di sini kita kenalan sama tokoh utama kita, Raya. Terlalu mudah. Dia ini putri dari kepala suku Benja di negeri jantung yang tugasnya ngejagain sisa permata naga. Ayahnya Raya, si Benja ini punya mimpi besar, yaitu nyatuin lagi Kumandra. Dia percaya kalau kelima suku ini bisa damai lagi. Makanya dia ngundang semua pemimpin suku buat makan-makan bareng di negeri jantung. Di sanalah Raya ketemu sama Namari, putri dari suku Taring. Gak butuh waktu lama, mereka langsung akrab karena sama-sama suka legenda naga Sisu. Raya yang masih polos ngerasa nemu sahabat sejati. Saking percayanya, dia nunjukin lokasi rahasia permata naga. Tapi sayangnya, kepercayaan Raya dikhianati mentah-mentah. Ini milik Taring sekarang. Namari ternyata cuma manfaatin Raya buat nunjukin jalan. Suku-suku lain langsung nyerbu, dan di tengah kekacauan itu, permatanya jatuh dan pecah jadi 5. Ini bencana besar. Pecahnya permata itu ngebangkitin lagi Drun. Satu persatu orang di jantung berubah jadi batu. Ayah Raya dengan sisa tenaganya ngelempar Raya ke sungai biar selamat, tepat sebelum dia sendiri jadi patung di depan mata anaknya. Dihantui rasa bersalah dan pengkhianatan, Raya ditemanin sahabat setianya, Tuk-Tuk, hewan unyu campuran armadillo sama serangga, memulai perjalanan panjang. Misinya cuma satu, nemuin Sisu, si naga terakhir, buat nyelamatin dunia. 6 tahun lewat gitu aja. Raya yang sekarang udah beda banget, jadi cewek tangguh, mandiri, tapi sinis abis. Wajar sih, dikhianatin gitu siapa yang gak trauma, betul kan? Sangat ingin Mbakku kembali. Dia kelilingin Kumandra yang udah kayak gurun tandus penuh patung manusia. Berbekal gulungan kuno, dia akhirnya sampai di ujung sungai terakhir di negeri Ekor. Di sebuah bangkai kapal tua, dia ngelakuin ritual buat manggil sang naga. Dan keajaiban terjadi. Astaga, di mana aku? Benggu? Amba? Dari dalam air muncul sesosok makhluk bercahaya. Itulah dia, Sisu Datu alias Sisu.
Maksudku, Aku masih punya sebagian besar potongannya. apa itu membuatku merasa lebih baik? Tapi Sisu yang ini jauh dari bayangan Raya. Bukannya naga agung bijaksana. Yang muncul malah naga yang kocak, rada kikuk, super optimis, dan lucu banget. Sisu bahkan ngaku kalau dia bukan naga terkuat. Permata legendaris itu ternyata bikinan keempat saudaranya. Dia cuma dipercaya buat make kekuatannya. Sisu juga ngasih tahu fakta penting. Setiap dia nyentuh kepingan permata, dia bakal dapat kekuatan sihir dari saudaranya yang bikin kepingan itu. Dengan kepingan permata dari negeri jantung, Sisu dapat kekuatan buat bersinar. Tapi ini jelas gak cukup. Mereka harus ngumpulin 4 kepingan lainnya. Sisu yang super positif yakin bisa dapetin kepingan itu dengan cara minta baik-baik. Tapi Raya yang sudah skeptis sama dunia tahu kalau cara itu gak bakal berhasil. Walaupun ragu, Raya setuju buat memulai perjalanan berbahaya ini bareng Sisu. Perjalanan mereka dimulai, dan tentu aja langsung dikejar sama Namari yang juga udah jadi prajurit hebat. Mereka berhasil kabur dan nemuin kepingan kedua di kuil penuh jebakan. Ini tidak masuk akal. Dia adalah tut bom. Kenapa dinamakan? Baik. Pas kabur, mereka loncat ke sebuah perahu yang ternyata restoran terapung, Shrimporium. Keren gak tuh? Pemiliknya Bone, bocah 10 tahun yang udah jadi pengusaha kuliner. Dia ini kehilangan keluarganya gara-gara drone, jadi harus survive sendirian. Akhirnya, Bone gabung sama mereka jadi kapten kapal dadakan. Dengan kepingan kedua, Sisu dapat kekuatan buat bikin kabut. Tujuan selanjutnya, pasar terapung di negeri Cakar. Dengan bayaran tentunya. Tentu saja. Di sini mereka malah kena tipu sama bayi. Yap, bayi super licik namanya Noi. Sama 3 monyetnya, para Onggis. Noi yang ternyata juga yatim piatu karena drone, akhirnya ikut dalam rombongan. Sama bayimu untuk merampok orang, itu sangatlah buruk. Baiklah, sudah dapat 3, 2 lagi. Setelah berhasil ngerebut kepingan ketiga, Sisu dapat kekuatan baru, yaitu bisa jalan di atas tetesan hujan. Perjalanan lanjut ke negeri tulang yang dingin dan bersalju. Di sana mereka ketemu satu-satunya yang selamat, prajurit raksasa sangar bernama Tong. Awalnya serem banget, bawa-bawa kapak raksasa. Taunya dia ini hatinya lembut, hancur karena kehilangan semua orang di desanya. Pas Namari dan pasukannya datang nyerang, Sisu akhirnya nunjukin wujud naganya buat nyelamatin mereka semua. Tong yang lihat itu langsung takjub dan gabung sama tim. Kru Kumandra kini lengkap. Dengan kepingan keempat, Sisu dapat kekuatan buat manggil hujan. Nah, selama perjalanan ini, si Namari ngejar-ngejar terus. Tapi di balik tampang sangarnya, Namari ini sebenarnya galau. Dia mulai ragu sama jalan yang dipilih sukunya. Apalagi setelah lihat Sisu dengan mata kepalanya sendiri. Kekagumannya sama naga yang dulu jadi rahasia, sekarang mulai goyahin keyakinannya. Melihat Sisu, dia bisa memperbaiki apa yang kita hancurkan. Tapi Raya tidak akan memberikan Sisu begitu saja. Sementara itu, di kapal Bone, kelompok yang tadinya berisi orang-orang asing mulai jadi kayak keluarga. Mereka berbagi cerita, duka, dan makanan. Dan Sisu dengan positifnya yang kebangetan terus nyeramahin Raya buat coba percaya lagi. Kata Sisu, "Mungkin dunia hancur karena kamu tidak cukup percaya." dalam banget kan? Pelan-pelan omongan Sisu ini mulai ngena di hati Raya. Dia lihat teman-teman barunya yang dari suku berbeda bisa kerjasama. Raya mulai mikir, jangan-jangan Sisu benar.
jangan-jangan Namari juga bisa dipercaya. Didorong Sisu, Raya akhirnya nekat. Dia mau coba percaya sama Namari sekali lagi buat dapetin kepingan terakhir di negeri Taring. Tapi terkadang kau hanya perlu mengambil langkah pertama. Kau tidak akan menyesali ini. Tapi kita butuh hadiah yang sangat bagus, menurutmu? Sebagai tanda niat baik, dia bahkan nyiapin lagi liontin naga yang dulu jadi simbol persahabatan mereka. Sebuah langkah gila, tapi harus dicoba. Dan inilah puncaknya. Raya ketemu Namari di perbatasan Taring. Suasananya tegang banget. Raya ngulurin liontin naga itu. Sempat pertahanan Namari runtuh dan harapan kayak mau muncul. Hancur lagi. Ternyata teman-teman Raya yang lain nyiapin serangan sebagai rencana cadangan. Bukti kalau mereka juga masih belum percaya sepenuhnya. Namari yang lihat itu ngerasa dijebak lagi. Panik, dia narik busur panahnya ke arah Sisu. Raya yang refleks mau ngelindungin malah bikin panah itu tanpa sengaja lepas dan ngenain Sisu. Hening, Sisu jatuh ke sungai dan mati. Di momen ini, semua harapan kayak hilang gitu aja. Air yang ngelindungin Taring surut dan ribuan drone nyerbu tanpa ampun. Gila, nyesek banget. Semua hancur cuma karena satu hal, salah paham dan gak percaya. Raya hancur lebur, kemarahannya meledak, dan satu-satunya yang ada di kepalanya cuma balas dendam. Tapi pas lihat wajah ketakutan Namari, dia lihat cerminan dirinya sendiri. Dia ingat lagi kata-kata Sisu. Mungkin dunia hancur karena kamu tidak cukup percaya. Disinilah Raya sadar, balas dendam gak akan benerin apa-apa. Akhirnya, dia ngambil keputusan paling gila. Dia percaya sama musuhnya. Dia ngasih kepingan permatanya ke Namari. Teman-temannya yang lain, Bontong dan si kecil Noi, ngikutin jejak Raya. Mereka semua ngasih kepingan permata ke Namari, orang yang paling mereka gak percayai. Terus, mereka semua jadi batu. Gila, ini tuh pengorbanan level dewa. Sekarang tinggal Namari sendiri di antara teman-temannya yang udah jadi patung. Sambil megang kelima kepingan permata, dihadapkan pilihan antara kabur atau percaya. Dia milih buat percaya. Dia nyatuin kelima kepingan itu dan dia pun ikut membatu. Kepercayaan mereka dibayar lunas. Permata yang utuh ngeluarin kekuatan super dahsyat yang hancurin semua drone. Hujan turun dan semua yang jadi batu hidup lagi, termasuk ayahnya Raya dan keluarga teman-temannya. Di Taring, Raya dan kawan-kawan kembali jadi manusia. Keajaiban terbesarnya bukan cuma Sisu yang bangkit, tapi semua naga yang udah 500 tahun jadi batu balik lagi. Gila, merinding banget liatnya. Langit Kumandra penuh lagi sama naga-naga yang terbang bebas. Pengorbanan yang didasari kepercayaan ternyata gak cuma ngalahin drone, tapi juga nyatuin lagi manusia dan naga. Raya akhirnya pulang ke negeri jantung dan ketemu lagi sama ayahnya. Tapi dia gak pulang sendiri. Di belakangnya ada teman-teman barunya, termasuk Namari, mewakili semua suku. Mereka datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai satu bangsa, Kumandra. Gimana friends? Keren banget kan ceritanya? Perjalanan Raya ngajarin kita kalau dunia yang hancur karena perpecahan selalu bisa disembuhin lagi. Bukan sama sihir naga, tapi sama kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi aku mau tanya kamu punya nggak keberanian buat percaya sama orang lain lagi? Pelajaran apa nih yang paling ngena buat kalian dari film ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, jangan lupa buat like,
subscribe, dan kita ketemu lagi di video alur cerita selanjutnya. See you!